Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail dan jelas mengenai gerak parabola fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap bersama saya tentu saja Pak Willy. Ayo kita mulai. 5 soal gerak parabola. Soal nomor 1. Sebuah benda dilemparkan dari tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second dan sudut elevasi 53 derajat. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan tidak ada gesekan dengan udara selama geraknya. Tentukan A. Kecepatan benda pada saat 1 detik. B. Posisi benda pada saat 3 second. Kita tulis dulu besaran yang diketahuinya ya dalam bentuk gambar. Jadi ini ada benda dilempar miring dengan kecepatan 50 dan sudut elevasi 53. Ini ada di permukaan bumi, jadi ada percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, bagaimana dengan gerak benda ini? Karena dilemparkan miring, maka benda akan bergerak menurut lintasan seperti ini, yaitu lintasan berbentuk parabola. Nah, di sini ada beberapa titik, yaitu titik tertinggi dan titik terjauh. Untuk menganalisis ini, kita buat dulu sumbu koordinat yang mulai dari titik asal pelemparan. Jadi ini sebagai titik awal dan juga titik asal ya. Oke. Nah, setelah itu kita uraikan si kecepatan awal dalam arah horizontal X, yaitu 50 cos 53. Cos 53 itu sama dengan 0,6 kali 50 jadi 30, sementara V0 dalam arah Y-nya 50 kali sin 53 sama 40. Oke, setelah itu baru kita lihat pertanyaan yang A dan B-nya. Jadi yang A itu adalah kecepatan pada saat 3 detik, kecepatan pada saat 1 detik, dan B itu adalah posisi pada saat 3 detik. Kita mulai dengan yang A. Jadi pada T sama dengan 1, berapa kecepatannya? Jadi maksudnya adalah resultan dari Vx dan Vy. Tentu saja kita mulai dari Vx. Vx itu adalah 30 karena dalam arah X itu adalah geraknya gerak lurus beraturan. Jadi konstan kecepatan selama gerak. Bagaimana dengan Vy? Ya, Vy itu adalah gerak vertikal atau GLBB ya. Dengan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau kita substitusikan sesuai keadaan ini, kecepatan awalnya 40, kemudian G-nya kita isi min 10 ya, minus ke bawah. Karena arah positif ke atas dan ke kanan. Jadi setelah itu kalau kita substitusikan T-nya pada saat 1 detik, T-nya kita isi 1, kita dapatkan V-nya 30 meter per second bernilai positif, artinya ke atas. Jadi kecepatan pada saat 1 detik Vx-nya 30 ke kanan dan V-nya 30 ke atas. Nah, bagaimana dengan kecepatannya? Kita resultankan secara vektor ya, karena ini saling tegak lurus antara Vx dan Vy. Jadi V sama dengan akar Vx kuadrat sama Vy kuadratnya diakarin. Kemudian kita isikan angka Vx dan Vy dari sini 30 dengan 30 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini sama angkanya bisa dikeluarkan 30, nanti di sininya 1 dan 1. Jadi 30 akar 2. Inilah besar kecepatan pada saat 1 detik. Nah, bagaimana dengan arah? Karena kecepatan adalah besar vektor, kita harus menyertakan juga arahnya. Gunakan rumus tangen ya, yaitu nilai Vy dibagi dengan Vx. Nah, kita substitusikan Vy dan Vx sama dengan 30, maka kita dapatkan bahwa tangen theta itu bernilai 1. Nah, ini adalah sudut istimewa, yaitu 45 derajat ya. Oke, jadi yang A sudah, mari kita selesaikan dengan yang B, yaitu pada saat 3 detik. Ditanya adalah posisi, yaitu berarti nilai X dan Y-nya. Jadi ini adalah X-nya, dan yang vertikal adalah nilai Y-nya. Nah, bagaimana dengan X? Karena dia GLB, tinggal kecepatan dikali waktu ya, yaitu Vx kali T. Vx-nya kita gunakan 30, T-nya 3 detik ya. Jadi kita dengan mudah mendapatkan angka 90 meter adalah nilai X-nya. Jadi jarak horizontalnya ke sini itu adalah 90. Nah, bagaimana dengan jarak vertikalnya atau tingginya? Kita gunakan rumus GLBB ya, yaitu V0Y plus setengah GT kuadrat. Kita substitusikan nilai V0Y
dan G-nya. Jadi V0Y-nya adalah 40 T, G-nya kita isi min 10. Sehingga kita dapat persamaan tinggi yaitu 40 T min 5 T kuadrat. Jadi kalau kita mau menentukan berapa tinggi pada saat 3 detik, ya kita substitusikan saja T-nya 3 detik ke dalam persamaan Y ini, maka kita dapatkan nilai Y3-nya yaitu 75, sehingga koordinatnya adalah 90,75. Soal nomor 2, sebuah pesawat pembom terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 100 meter per second, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika bom jatuh di tanah dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka jarak mendatar yang ditempuh bom ketika mengenai tanah adalah, kita gambarkan terlebih dahulu ya, diketahuinya dalam bentuk gambar. Jadi ada pesawat sedang bergerak mendatar 100 meter per second pada ketinggian 500 meter dan dia menjatuhkan bom pada saat itu. Bomnya akan bergerak seperti ini, gerak parabola, karena punya kecepatan awal dan juga ada tarikan gravitasi ya. Nah, jadi posisi bom setelah beberapa saat ada di bawah, pesawat terus bergerak horizontal. Dan pada detik berikutnya bom jatuh mengenai tanah dan pesawat masih bergerak horizontal. Oke, bagaimana kita menghitung jarak dari sini ke sini, yaitu nilai X ya. Kita gunakan langsung karena gerak mendatar itu adalah tidak ada gesekan, jadi geraknya gerak lurus beraturan, sehingga X sama dengan V kali T ya. Nah, V-nya yaitu sudah tahu, yaitu 100 meter per second dari kecepatan pesawat ya. Jadi T-nya yang belum tahu, sehingga kita harus mencari dulu nilai T ini. Jadi kita gunakan data yang lain. Misalkan ini 5 meter ketinggian, berarti H ya. Jadi saya tulis dulu persamaan untuk H. V0Y tambah kali T plus setengah GT kuadrat. Kita coba substitusikan besaran-besarannya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Sumbu yang akan kita gunakan di sini, saya titik asalnya itu adalah di kedudukan saat bom dilepaskan. Jadi kalau gitu nanti kita substitusikan H-nya ya, dari sini ke sini itu adalah minus 500 ya, karena bomnya sudah bergerak ke bawah. V0Y-nya tidak ada karena ini bomnya itu berada dalam pesawat yang bergerak mendatar. Jadi nanti dikali T, suku ini akan bernilai 0. G-nya kita isi min 10 ya. Kita sederhanakan, jadi min 500 sama dengan min 5T kuadrat. Atau T kuadratnya sama dengan 100 ya. Dan T-nya itu 10 sama min 10. Tentu saja yang dipakai adalah 10 second. Sehingga kita substitusikan nilai T ini ke sini ya, dan juga V-nya kita isi 100. Jadi nanti X-nya sama dengan 100 kali 10 atau 1000 meter ya. Jadi bom itu akan jatuh dan bergerak mendatar sejauh 1000 meter. Ya, kita sekarang ke soal nomor 3. Sebuah bola dilemparkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudut elevasi 37 derajat. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola dan B-nya jarak mendatar yang ditempuh bola ketika bola mengenai tanah kembali ya. Oke, mari kita gambarkan terlebih dahulu. Diketahui untuk soal ini ya seperti berikut. Jadi ini adalah kecepatan awalnya, ini adalah sudut elevasi, dan ini percepatan gravitasi. Nah, apa yang akan terjadi ya, bola itu akan bergerak parabola ya, karena kecepatan awalnya miring. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kedudukan maksimum dan jarak maksimumnya dicapai di titik ini ya. Ini adalah kedudukan di mana tingginya mencapai maksimum. Ini adalah kedudukan di mana jarak mendatarnya mencapai nilai maksimum. Untuk menyelesaikannya kita buat dulu sumbu koordinat ya, yaitu dari titik asal saja. Jadi di sini. Setelah itu kita uraikan kecepatan awalnya dalam arah X dan Y ya, sesuai dengan sumbu koordinat. Jadi yang horizontal itu adalah 20 kali cos 37 karena sebelah sudut ya. Cos 37 itu sama dengan 0,8, jadi 16 meter per second. Sementara V0Y-nya 20 sinus 37, 12 meter per second. Nah,
Setelah itu baru kita bisa menghitung nilai Y-nya ya. Untuk mencari tinggi maksimum kita gunakan rumus ini. Kita substitusikan ya. Di sini V0 Y-nya adalah 12 ya, ini. Kemudian G-nya kita isi min 10 karena ke bawah. Jadi kita dapatkan persamaan dalam T, 12T min 5T kuadrat. Jadi untuk menghitung tinggi maksimum kita memerlukan nilai T-nya berapa. Nah, di sini tinggi maksimum kita tahu bahwa nilai dari kecepatan arah vertikalnya VY-nya 0. Nah, untuk itu kita buat persamaan kecepatan ya untuk menghitung nilai T-nya, yaitu VY sama dengan V0Y plus minus GT. Kita substitusikan lagi, VY-nya 0, V0Y-nya 12, dan G-nya kita isi min 10. Kita selesaikan, maka kita dapat 10T sama dengan 12 dan T-nya 1,2. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Setelah itu baru kita substitusikan ke sini ya untuk menghitung tinggi maksimumnya. Jadi Y sama dengan 12 kali 1,2 minus 5 kali 1,2 kuadrat. Nah, kita selesaikan ya untuk menghitungnya, maka kita dapatkan 12 kali 1,2 14,4, 5 kali 1,2 6 kali 1,2 lagi 7,2. Jadi 14,4 kurangi 7,2 yaitu 7,2. Inilah nilai tinggi maksimumnya. Ya, sekarang kita akan menghitung nilai X-nya. Jadi X itu adalah V kali T ya. V-nya kita substitusikan 16 dan T-nya adalah 2 kali 1,2 seperti berikut ya. Jadi X sama dengan 16 dikali 2 kali 1,2 menghasilkan X-nya sama dengan 38,4 meter ya. Jadi inilah jarak mendatarnya. Nomor 4, sebuah bola ditembakkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi alfa. Setelah 1 detik, arah kecepatan bola 45 derajat terhadap mendatar. Dan 1 detik berikutnya, arah kecepatan bola menjadi datar. Kecepatan bola pada saat dilemparkan adalah, oke, kita gambarkan lagi ya untuk diketahuinya seperti berikut. Jadi ini adalah benda dilempar dengan kecepatan awal V0, sudut elevasinya alfa, dan G-nya 10 ya. Oke, nah sekarang kita gunakan sumbu koordinat ya untuk menentukan persamaannya. Dimulai dari sini ya. Kemudian kita uraikan kecepatan awal ini. Jadi dapatkan V0 cos alfa untuk mendata dan V0 sin alfa. Nah, pada detik ke-1 kira-kira mungkin di sini arah kecepatan bola itu membentuk sudut 45 derajat terhadap garis mendatar. Ya, ini. Kemudian pada detik berikutnya, pada detik kedua, dia ada di sini ya. Di sini disebutkan mendatar. Artinya dia mencapai tinggi maksimum pada T sama dengan 2. Oke? Nah, dari data ini kita bisa membuat persamaan. Saya mungkin mulai dari sini dulu, dari T sama dengan 2 ya. Jadi pada T sama dengan 2 detik itu kita melihat bahwa VY sama dengan V0 sin alfa plus minus GT ya. Nah, dalam arah vertikal VY-nya 0. Jadi kalau kita substitusikan VY-nya 0, V0 sin alfa ini, G-nya kita isi min 10 karena ke bawah, dan T-nya 2 detik ya. Sehingga kita dapat persamaan V0 sin alfa sama dengan 20. Nah, bagaimana dengan data yang lain? Yaitu pada detik ke-1 dan sudut 45 ya. Jadi saya tulis detik ke-1 dan sudut 45 derajat. Kita mulai dari VY-nya ya. VY sama dengan V0 sin alfa plus GT. Nah, di sini kita bisa substitusikan T-nya 1 detik dan G-nya min 10. V0 sin alfa ini itu sama dengan ini ya. Jadi kita substitusikan 20 ke sini. Jadi artinya kita bisa mendapatkan VY-nya yaitu 10 ya pada detik ke-1. Nah, bagaimana dengan VX-nya ya? VX-nya adalah
V0 cos alfa di sini. Karena kan kecepatan dalam arah mendatar itu konstan ya. Jadi V0 cos alfanya kita nggak tahu, tapi di VY-nya kita tahu 10. Nah, di sini kita tahu bahwa ada sudut 45 derajat. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ya, bahwa tanggal 45 itu kan VY bagi Vx yang nilainya sama dengan 1. Dan kita dapatkan bahwa VY sama dengan Vx. Ya. Jadi nilai Vx-nya yang sama dengan V0 cos alfa ini sama dengan VY-nya. Sehingga kita punya dua persamaan di sini, V0 cos alfa sama dengan 10 dan V0 sin alfa sama dengan 20 untuk menghitung V0 dan sudut elevasinya kalau diperlukan. Nah, kita lihat hubungan segitiganya ya. Di sini V0 sin alfa sama dengan 20, V0 cos alfanya 10. Tentu saja untuk menghitungnya kita bisa pilih, saya pilih cari sudut dulu ya. Jadi saya bagi dulu V0 sin alfa yang sama dengan 20 dengan V0 cos alfa yang sama dengan 10 menjadi tangen alfa. Sehingga tangen alfanya adalah 2 ya. Kalau kita bagi ini dengan ini ya 2. Baru kita hitung V0-nya. Saya pilih V0, saya cari dulu sin alfanya. Sin alfanya ya, yaitu ini 2, ini 1, berarti ini akar 5. Jadi sin alfanya adalah 2 per akar 5 atau sama dengan 2 per 5 akar 5. Nah, baru V0 sin alfa sama dengan 20. Saya substitusikan sin alfanya ke sini. Sama dengan 20. Jadi 20 kali 5, 100 dibagi 2, 50. 50 bagi akar 5 ya 10 akar 5. Jadi inilah kecepatan awalnya. Ya, kita sampai di nomor 5 ya. Dua senapan identik menembakkan peluru dari puncak gedung yang tingginya 10 meter. Senapan pertama ditembakkan mendatar, ini yang hijau, dengan kecepatan V0 sama dengan 5 akar 3 meter per second. Dan senapan kedua ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat, seperti pada gambar ya. Jadi V0-nya sama, karena ini identik ya. Kedua peluru yang ditembakkan tersebut bertabrakan di suatu tempat P. Jadi ini adalah lintasan peluru 1. Ini adalah lintasan peluru 2. Jadi bertabrakan di suatu tempat entah di mana, kita sebut P. Tentukan selang waktu penembakan antara senapan pertama dengan kedua. Jadi berapa selang waktunya harus ditembakkan supaya kedua peluru itu bertabrakan di tempat ini ya. Dan B adalah koordinatnya. Ya, mari kita gambarkan terlebih dahulu ya untuk soal ini. Ini adalah soal bertemu di suatu tempat ya. Jadi kita gambarkan dulu dengan jelas supaya persamaannya kita dapatkan juga dengan jelas. Jadi ini adalah peluru yang ditembakkan. Ini lintasan 1, ini lintasan 2 ya. Yang kedua ini V0-nya dan V01 sama, tapi sudut elevasinya 60 derajat. Baik, sekarang kita tahu bahwa V0-nya adalah 5 akar 3 untuk kedua peluru ya, karena sejenis. Saya buat sumbu koordinat dulu, mungkin lebih baik di bawah ya. Jadi titik asalnya ini sumbu X, ini sumbu Y positif ya. Kemudian kita lihat bahwa titik pertemuan atau peluru bertabrakan itu di sini. Saya beri nama koordinatnya adalah X dan Y ya. Nah, setelah itu langsung kita gunakan persamaan X sama dengan V kali T ya untuk menghitung nilai X dan Y ini. Jadi kalau saya substitusi untuk peluru yang pertama, V0, dan ini mendatar, kali T1 waktunya. Jadi 1 ini menunjukkan peluru 1 ya. Kemudian untuk X2, ya peluru 2, ini kecepatan dalam mendatarnya kita uraikan dulu, yaitu V0 cos 60 ya. Jadi Vx-nya V0 cos 60 dikali T2. Cos 60 kita tahu setengah, sehingga persamaannya adalah setengah V0 T2. Karena bertabrakan berarti koordinatnya sama baik X dan Y. Saya mulai dari X1 dan X2 disamakan dulu, jadi X1 sama dengan X2. Kemudian kita tuliskan persamaan yang didapat dari masing-masing ini ya. X1-nya adalah V0 T1, X2-nya setengah V0 T2. Ini V0-nya kita coret, jadi dapat T2 sama dengan 2T1. Artinya
waktu yang dibutuhkan untuk peluru 2 itu lebih lama ya. Peluru 1 lebih duluan turun ya. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Y-nya kita susun persamaan untuk kedua peluru Y1 dan Y2 ya. Kita mulai dengan Y1 terlebih dahulu ya. Jadi titik asalnya pelurunya ini di sini, titik koordinatnya sini. Berarti posisi awalnya ada yaitu 10 ya. Kemudian kecepatan peluru dalam arah Y untuk 1 itu 0. G-nya kita isi G ya, percepatannya, sehingga didapat min setengah G T1 kuadrat. Nanti bisa kita substitusi ya, G-nya 10, sehingga kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana adalah Y1 sama dengan 10 min 5 T1 kuadrat. Oke, bagaimana dengan Y2-nya ya, Y2 persamaannya tentu saja sama, didapatkan dari gerak vertikal ya. Di sini kita melihat bahwa posisi awalnya sama 10 ya. Nah, tetapi kecepatan awal untuk peluru 2 dalam arah Y ada, yaitu V0 kali sin 60 karena dalam arah vertikalnya di depan sudut. Jadi kita isi V0 Y-nya itu adalah V0 sinus 60. T-nya kita isi T2 untuk peluru kedua, min setengah GT kuadrat. Kemudian kita substitusi juga G-nya. Dan kita isi sinus 60 itu adalah setengah akar 3 ya. V0-nya kita isi 5 akar 3. Ini kita sederhanakan 5 akar 3 dikali setengah akar 3. Ini akar 3 kali akar 3-nya 3 kali 5, 15 kali setengah jadi 15/2 ya. G-nya 10 jadi kali setengah min 5T2 kuadrat. Ini Y2, ini Y1. Ya, tentu saja kita samakan langsung. Persamaannya ini dari sini, kemudian yang ini dari sini ya. Ini 10-nya bisa kita coret ya. Kita dapatkan persamaan seperti ini dengan mensubstitusi nilai T2 sama dengan T1 ya, untuk memperkecil variabelnya, jumlah variabel maksud saya. Jadi T1-nya kita isi setengah T2 ya. Saya mau hitung T2. Nah, di sini kita kuadratkan dulu, setengah T2 kuadrat 1/4 kali min 5/4 ya. Nah, ini sekarang persamaannya dalam T2 tapi persamaan kuadrat ya. Ini kita sederhanakan dulu ya, menjadi bentuknya seperti ini ya. Bawa ke sebelah kiri. Kemudian di sini ada bilangannya sama 15/4 ya. Ini 15/2 kan kelipatan 15/4. Jadi di sini ada T2, di sini juga T2, kita keluarkan T2-nya. Sehingga didapatkan persamaan ini. Dan di sini kita dapat T2 sama dengan 0 yang pertama dan T2 sama dengan 2. Tentu saja kita pakai yang positif karena T2 sama dengan 0 itu benda bertemu juga tapi di titik asal ya, di titik karena sama titik asalnya. Nah, setelah T2 ketemu, kita substitusi ke sini, maka kita dapatkan T1-nya adalah setengah dari T2, yaitu 1 detik. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan peluru 1 untuk sampai di P, dan 2 detik adalah waktu yang diperlukan peluru 2 sampai di P juga. Nah, berarti selisih waktunya kita tinggal kurangi aja, ya 2 kurang 1, yaitu 1 detik. Jadi delta T-nya 1 detik. Nah, bagaimana dengan koordinat? Koordinat kita bisa cari dengan X1 Y1 atau X2 Y2. Ya, saya pilih X1 Y1 ya. Jadi kita mulai dari X1 dulu. Tadi persamaannya X1 sama dengan di sini ya, V0 T1. V0-nya kita sudah dapat yaitu 5 akar 3. Kemudian T1-nya juga kita sudah dapat itu 1 detik ya. Jadi kita substitusikan saja 5 akar 3 dikali 1. Jadi 5 akar 3. Ya. Jadi nilai X ini adalah 5 akar 3 meter. Kemudian kita hitung Y-nya. Saya pakai persamaan Y1 juga ya. Y1 dari sini 10 min 5 T1 kuadrat. Substitusikan T1-nya sama dengan 1 ke sini. Maka kita dapatkan 5 meter. Jadi ini adalah koordinatnya X dan Y-nya. Kita tuliskan sebagai berikut ya. Ini 5 akar 3,5. Ini adalah koordinat
titik P diukur dari titik O. Ini adalah bagian akhir dari video gerak parabola fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan, dan silahkan kerjakan sendiri soal ini ya. Bagi teman-teman yang memerlukan 5 soal dalam video ini, dan jawaban dari soal latihan ini juga, serta rangkuman materi dalam bentuk format P5, bisa didapatkan dari link yang saya sudah sertakan di bagian deskripsi. Ya, silahkan nyalakan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video soal dan pembahasan secara khusus soal fisika. Ya, tentu saja subscribe dulu yang baru bergabung di channel ini ya. Oke, sampai di sini, terus semangat belajar dan terima kasih.